Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update konten dari channel ini dan kami makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 3. Geger di Kota Raja. Bab 9. Sang surya bertahta semakin tinggi. Hangatnya cahaya mentari pagi telah pergi, berganti terik yang mulai menusuk. Di halaman markas militer Kota Raja, arena duel terdengar ramai. Sorak-sorai penonton, ditambah dentingan berbagai senjata yang saling beradu, kepulan debu, dan teriakan-teriakan, seakan berebut panggung silih berganti. Sudah hampir satu pembakaran dupa berlalu. Keempat bayangan hitam berkelebat cepat mengurung satu bayangan berwarna biru. Kelima orang ini sudah bertukar belasan jurus, tapi belum ada yang tumbang. Dada Prameswari terasa sedikit sesak melihat pertarungan ini. Napasnya seakan tertahan. Bagaimana tidak, meski tipis, ia dapat melihat bahwa Satria sangat kerepotan. Terutama, menghadapi pemuda berambut panjang yang disebut Badak Rosso itu. Benar saja, dalam satu gebrakan, salah seorang lawan berhasil menendang dada kiri Satria. 2. Tubuh pemuda berbaju biru itu sontak terdorong ke belakang. Satria meringis dan termundur 3 langkah. Melihat hal ini, dua orang penyerang terlihat saling pandang. Mereka tak ingin melewatkan kesempatan. Hiaat. Kedua orang itu melesat dengan pedang yang terhunus. Yang satu mengincar kepala Satria, sedangkan yang lain mengincar perut. Gerakan menebas keduanya sangat cepat. Namun, baru bergerak satu hasta, satu bayangan hitam tiba-tiba melesat dan menendang pantat kedua orang itu hingga terpental jatuh keluar arena. Dasar bodoh, maki Badak Rosso, ternyata dialah yang telah menendang kedua orang tadi. Raksaweda sang wasit mengangkat tangan, dan memberi tanda, bahwa kedua orang yang jatuh di luar arena itu dianggap gugur dari duel. Keparat kau Badak Rosso, apa yang kau lakukan? Bentak satu orang bertopeng yang tersisa. Dia sangat marah melihat kedua kawannya dibokong dari belakang hingga terpental dan dianggap gugur seperti itu. Badak Rosso mendengus, buka matamu lebar-lebar. Kalau aku tak menendang pantat kedua kawanmu itu, barangkali dada mereka berdua telah hangus. Orang bertopeng itu terkejut. Ia mengalihkan pandangan pada Satria. Barulah ia melihat bahwa telapak kiri pemuda berbaju biru telah berubah menjadi kuning kemerahan. Tak hanya itu, asap putih yang tipis samar-samar terlihat melayang, diiringi suara desisan kecil. Tapak geni, seru orang bertopeng itu seakan tak percaya. Tak sadar, kakinya surut selangkah ke belakang. Ah, tadinya aku ingin sedikit memberi pelajaran pada dua orang itu. Sungguh sial. Kau dapat menyadari niatku, ujar Satria seraya tersenyum. Ia kemudian menepuk-nepuk pipi dan memutar-mutar pedangnya 3 kali, seakan sedang melemaskan otot saja. Melihat tingkah Satria, Badak Rosso memasang sikap waspada. Entah kenapa, seluruh indera di tubuh Badak Rosso memberitahu akan adanya ancaman besar. Tanpa disadari, beberapa bulir peluh mengalir dari keningnya. Satria mengacungkan pedangnya lurus ke arah pria bertopeng. Aku akan mengurusmu dulu. Merasa diremehkan, pria bertopeng itu menggerendeng marah. Sambil menghunus pedangnya yang lain, ia membentak, kurang ajar. Kau pikir siapa dirimu? Aku akan membunuhmu di sini. Satria tak menanggapi umpatan sang pria bertopeng. Ia malah terlihat seperti memasang kuda-kuda. Matanya yang dingin menatap tajam ke arah lawan. Tangan kanannya ditarik ke belakang. Pada momen ini, pedang berbilah biru di tangannya terasa menebarkan aura angker. Kemudian, dari kedua bibirnya, terdengar beberapa kalimat. Raja Naga membelah ombak. Memukul karang tanpa henti. Raja Naga membelah ombak. Pantai dipecah, semua mati. Badak Rosso terkejut mendengar bait-bait ini. Ia sebetulnya tak mengerti apa yang sedang Satria bacakan. Namun, instingnya membisikkan bahaya. Badak Rosso pun sontak mengerahkan seluruh tenaga dalam,
lalu melompat mundur hingga ke batas ujung arena. Adapun si pria bertopeng justru bersikap sebaliknya. Melihat Badak Rosso menjauh dari lawan, pria bertopeng ini meludah sekali dan berkomentar, Badak Rosso ternyata seorang pengecut. Betul-betul memalukan. Lalu, sambil mengarahkan pedang pada Satria, pria bertopeng itu kembali berkata, bocah kampung. Aku tidak suka banyak omong. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Setelah aku mengeluarkan jurus pedang kembarku, mari kita lihat, apakah kau masih bisa melontarkan puisi konyolmu tadi. Usai berkata, pria bertopeng itu segera memasang ancang-ancang. Ia memutar pedangnya secara menyilang sebanyak 3 kali, lalu melesat dengan gerakan menebas ke depan. Melihat Satria masih belum beranjak dari posisinya, pria bertopeng ini tersenyum dalam hati. Mampus, begitu teriaknya seraya menebas 2 kali. Kres, kres. Darah merah segera tersembur, muncrat hingga membasahi arena duel. Senyuman pria bertopeng itu hilang. Mendadak, ia merasakan dingin di kedua lengannya. Sekejap kemudian, rasa dingin itu berganti menjadi sakit luar biasa. Klontang. Kedua pedangnya terjatuh, tentu saja bersama dengan lengannya. Sang pria bertopeng menatap nyalang ke arah Satria. Dia yakin kalau pemuda berbaju biru itu dari tadi tak bergerak. Namun, sekarang samar-samar ia melihat pada pedang sang pemuda, terdapat beberapa tetes darah. Keparat, apa yang kau lakukan? Maki pria bertopeng yang jatuh terduduk. Darahnya banyak yang keluar, kini kedua kakinya sudah lemas, seakan tak bertenaga. Apalagi, aku hanya memotong kedua tanganmu. Toh, orang sepertimu tentu tak membutuhkan 2 lengan tak berguna itu, kan? Jawab Satria santai sambil mengibaskan pedangnya 1 kali. Kini, mata pedang itu kembali bersih dari noda darah. Woi, Raksaweda sang wasit menelan ludah. Kalau tak segera ditotok, orang itu akan mati karena kehabisan darah. Satria melambaikan tangan dengan malas dan menendang ke bawah hingga menyebabkan beberapa kerikil beterbangan. Kemudian, dengan kaki kiri, Satria memamaps beberapa kerikil tadi yang langsung melesat ke arah sang pria bertopeng. Wut, wut, wut. Ketiga kerikil tadi mendarat dengan telak di kedua siku dan dada sang pria bertopeng. Akibatnya, orang yang sedang terluka ini mendelik, mengeluarkan suara tertahan, dan jatuh pingsan. Meski demikian, darah berhenti mengalir dari lukanya. Dengan begini, aku tak melanggar peraturan, ujar Satria seraya menepuk pundak Raksaweda. Raksaweda mendengus. Aku sudah memperingatkanmu, jika kau membuat mereka cacat, pasti orang-orang di belakang mereka akan mengincarmu. Satria tersenyum. Pemuda berbaju biru itu kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Raksaweda. Mendengar itu, mata Raksaweda terbelalak. Hei, apa yang dikatakan oleh pemuda itu? Tanya seorang penonton. Entahlah, bagaimana aku bisa mendengarnya, jawab kawannya yang ada di sebelah. Sementara itu, di bagian kiri arena, tepatnya di meja paling ujung dan paling belakang, terlihat 2 bangsawan yang sedang berbincang. Pakaian keduanya sangat mengesankan, masing-masing mengenakan topi panjang dengan kumis dan janggut tipis menghiasi wajah. Putri, kira-kira, apa yang dikatakan oleh Raden Satria? Kenapa Kakang Raksaweda terlihat sangat terkejut? Bisik bangsawan yang ada di kanan. Kawannya yang di sebelah menghela napas, aku tak tahu. Kuharap bukan sesuatu yang buruk. Kedua bangsawan ini ternyata adalah Lestari dan Dia Arimbi yang sedang menyamar. Mereka hadir tidak hanya untuk melihat jurus-jurus tapak geni Satria, tapi juga untuk memantau keadaan langsung di lapangan. Sementara itu, di tengah arena duel, Satria dan Badak Rosso sudah berdiri berhadapan. Jarak di antara mereka kira-kira 3 tombak. Pria bertopeng tadi telah digotong keluar. Kini, di arena hanya menyisakan 3 orang, yaitu Satria, Badak Rosso, dan Raksaweda yang bertindak sebagai wasit. Semua orang menyaksikan duel ini dengan antusias.
Bagaimanapun, yang hadir rata-rata adalah perwira tinggi militer. Pangkat mereka jelas bukan isapan jempol tanpa kemampuan. Oleh karena itu, semuanya dapat menebak bahwa dua orang yang akan segera bertarung ini merupakan karakter yang sangat kuat. Sialan, aku jadi ikutan merasa tegang, seorang perwira tinggi memasang serius sambil sesekali mengetuk meja. Aku bertaruh, jika ada lalat yang mendekati mereka, pasti akan mati karena aura membunuh yang mereka pancarkan. Timpal kawannya yang sudah cukup berumur. Badak Roso menoleh pada Raksaweda, "Kakang, sebaiknya kau mundur saja. Aku khawatir nanti secara tak sengaja serangan kami akan melukaimu." Sebagai senior, Raksaweda sebetulnya merasa agak tersinggung. Namun, mengingat kemampuan Badak Roso dan lawannya saat ini, wasit berbadan kekar ini memilih untuk menekan egonya. Sebelum melompat mundur, Raksaweda berkata, "Jika ingin berduel hingga mati terserah saja. Tapi aturan akan berlaku. Jangan meremehkan para perwira tinggi yang hadir di sini lalu mencoba untuk kabur." Setelah Raksaweda menjauh, Badak Roso memasang kuda-kuda. Kedua tangannya terkepal, badannya sedikit membungkuk, dan kedua kakinya sedikit menekuk. "Heya!" Teriakan keras Badak Roso seakan hendak meruntuhkan langit. Bersamaan dengan itu, pusaran angin dingin menyelimuti tubuhnya. Beberapa kerikil ikut melayang, seakan tertarik oleh pancaran tenaga dalam yang mengalir liar. Satria terkejut melihat adegan di hadapannya. Sejak meninggalkan Teluk Laut Barat, inilah pertama kalinya ia melihat seseorang yang kekuatannya sangat mengagumkan. Bukan dengan ilmu hitam, bukan pula dengan trik kotor. Kekuatan yang dipancarkan oleh Badak Roso hanya bersumber dari satu fondasi, yaitu penguasaan bela diri melalui penempaan dan pelatihan yang luar biasa. "Woi, apakah orang gila ini betulan mengerahkan seluruh kemampuannya?" Komentar seorang perwira senior di bagian terdepan. "Benar, tapi biarkan saja, toh, sudah lama sejak ujian militer jadi semenarik ini. Terakhir kali, adalah saat pemuda dari urat bumi direkrut menjadi perwira muda. Pada saat ini, Satria sudah memasang kuda-kuda. Ia mengerahkan setengah dari seluruh tenaga dalamnya. Aku tak akan menunggu persiapanmu selesai," ujar Satria sambil menerjang ke arah Badak Roso. Pemuda dari Teluk Laut Barat itu melesat dengan tinju kanan mengincar dagu lawan. Gerakannya sangat cepat, mustahil bagi orang biasa untuk mengikuti lajunya. Melihat serangan Satria, Badak Roso tersenyum lebar. Ia memiringkan kepala ke belakang. Wut! Pukulan Satria hanya mengenai angin. Gagal dalam serangan pertama, Satria melepaskan tendangan memutar dengan kaki kiri. Ia mengincar leher lawan. Badak Roso tak ingin mati konyol. Gesekan angin dari tendangan Satria memberikan informasi yang jelas. Jika lehernya kena, pasti akan patah. Maka secepat kilat, Badak Roso menggunakan tangan kirinya untuk memblokir tendangan tadi. Bletak. Suara keras terdengar saat kedua tulang beradu. Teorinya, kaki lebih kuat daripada tangan. Namun, Badak Roso jelas bukan orang sembarangan. Tendangan Satria dapat diblokir dengan baik. Bahkan, dengan sedikit merendahkan badan, Badak Roso melepaskan tendangan berputar, mengincar kaki kanan Satria yang menjadi tumpuan. Wut! Satria menghindari sapuan itu dengan cepat melompat dua tombak ke udara. Tak ingin memberi waktu, Badak Roso menghentakkan kaki dan melesat mengejar. Ia meninju dengan tangan kiri. Namun, Satria masih mampu menahan dengan menyilangkan tangan. Badak Roso kemudian melepaskan tinju kanan. Lalu kiri, lalu kanan lagi. Begitulah dengan silih berganti. Kecepatan tinjunya luar biasa. Satria menangkupkan kedua lengannya untuk menahan pukulan Badak Roso yang sangat dahsyat dan bertubi-tubi ini. Tubuh Satria terus terdorong ke atas. Dalam satu kesempatan, Badak Roso menarik kedua lengannya, lalu perlahan melayang turun. Satria yang memiliki firasat akan bahaya segera bergerak menyamping. Namun terlambat, sebab, di sisi lain,
Sambil menjejak tanah, Badak Rosso melepaskan sebuah pukulan jarak jauh. Wus! Selarik angin yang berbentuk seperti tombak melesat ke arah Satria. Pemuda dari Teluk Laut Barat itu segera mengibaskan tangan. Bersamaan itu, sebaris api yang berbentuk melengkung muncul laksana perisai, melindungi tinju hingga siku. Buar! Ledakan keras terdengar menggetarkan seluruh arena. Asap berwarna hitam tampak mengepul di angkasa, tempat di mana Satria berada. Sementara itu, Badak Rosso yang telah menjejak tanah menghembuskan napas panjang dan kembali memasang kuda-kuda. Aku yakin kalau seranganku tadi menghantamnya dengan telak. Tapi, aku tak tahu sejauh apa efeknya. Batin Badak Rosso dalam hati. Prameswari yang melihat duel ini menjadi sangat khawatir. Celaka, Satria betul-betul dihajar. Bagaimana ini? Apakah aku harus diam-diam membantunya? Bisik sang gadis perlahan, seakan ia bicara pada dirinya sendiri. Tanpa sadar, Prameswari merogoh beberapa pisau terbang yang terselip di balik bajunya. Hahaha, gadis manis, untuk apa kau repot-repot? Kalau kau membantunya, duelnya jadi tidak seru, kan? Satu suara pelan mengagetkan Prameswari. Suara ini terdengar dekat, tapi juga terkesan jauh. Gadis ini sontak celingukan, mencari orang yang mungkin bicara barusan. Namun, ia tak menemukan siapapun. Entah bagaimana, Prameswari tak sengaja menoleh pada perwira senior yang duduk 3 meja di depannya. Perwira yang kemungkinan berusia 60-an itu terlihat melambaikan tangan sambil tersenyum. Setelah itu, perwira senior tadi kembali membalikkan badan memperhatikan arena. Prameswari tertegun. Apakah orang tua tadi yang bicara padaku? Jika benar, bagaimana ia mendengar apa yang kukatakan? Aku harus lebih berhati-hati. Di tempat ini, ada banyak orang-orang sakti. Sementara itu, di dalam arena duel, asap hitam yang tadi mengepul di angkasa telah menghilang. Bersamaan dengan itu, satu sosok melayang turun, dan mengambil jarak 3 tombak dari Badak Rosso. Siapa lagi orang yang baru turun ini kalau bukan Satria? Yang mengejutkan adalah, pakaian sang pemuda itu sudah agak compang-camping. Dahi, pipi, dan kedua lengannya tergores lumayan panjang. Bahkan di pipinya, darah segar masih mengalir. Bagaimana? Apa sekarang kau mau serius? Tanya Badak Rosso sambil tersenyum. Satria meludah sekali. Ludah bercampur darah terlontar dan mendarat di sisi kirinya. Saudara Badak Rosso, kuakui kalau kau sangat hebat. Kalau boleh tahu, dari perguruan mana kau berasal? Badak Rosso berdiri dengan tegak dan mengacungkan tinju kanannya. Aku dari perguruan Segara Bayu. Guruku adalah Empu Dharmaloka. Satria mengatupkan tangan dengan hormat. Aku Satria Samudera, dari Teluk Laut Barat. Guruku adalah Eyang Jagareksa. Setelah berkata demikian, Satria menarik napas panjang, merentangkan kedua tangan ke samping, dan memasang kuda-kuda. Teriakan Satria menggelegar bagaikan guntur yang menghantam. Tidak hanya itu, perlahan langit mulai diliputi oleh awan gelap. Arena duel dan sekitarnya bergetar. Seakan ada gempa yang melanda. Awalnya pelan, lalu makin keras dan makin keras. Hal ini membuat meja dan kursi yang ada di sekitar arena bergetar hebat. Menjatuhkan piring dan gelas yang ada di atasnya. Woi, apakah pemuda dari Teluk Laut Barat itu ingin menghancurkan markas militer kita? Seorang perwira senior langsung berdiri dan mengerahkan tenaga dalam untuk menahan aura menyeramkan yang tiba-tiba menyelimuti arena. Para perwira lain juga menyadari keadaan ini. Mereka segera mengerahkan tenaga dalam masing-masing untuk menahan tekanan. Sementara itu, dari tubuh Satria, letupan-letupan kecil seperti percikan api yang berwarna putih mulai muncul. Tak lama kemudian, percikan api itu saling menyambung. Membentuk seperti aliran kilat yang bergerak liar ke sana kemari. Badak Rosso merasakan bahwa dadanya seperti ditekan di kedalaman air.
Napasnya jadi agak berat. Ia juga menangkap aura membunuh yang sangat gelap dan kuat yang muncul dari pemuda berbaju biru di hadapannya. "Sialan, siapa kau sebenarnya?" ujar Badak Rosso sambil menggertakkan gigi. Ia memusatkan seluruh konsentrasi dan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, lalu melompat mundur. Satria menyeringai melihat tindakan Badak Rosso. Jika Raja Naga sedang berburu, apakah ada mangsa yang bisa lari? Mendengar ucapan Satria, Badak Rosso menyeringai lebar. Ekspresinya persis seperti serigala yang mengincar domba. "Raja Naga, hahaha, bagus, majulah, Raja." Karena lawan sudah mengundang, maka pantang bagi Satria untuk tidak datang. Ia langsung bergerak. Secepat kilat, Satria melayangkan serangan dengan siku kanan. "Wut! Serangan siku, akan kulawan," bentak Badak Rosso. Ia juga menggerakkan siku kanan. Bletak! Duar! Kedua siku itu bertemu dan ledakan keras segera menyala. Setelah serangan pertamanya ditahan, Satria segera menggerakkan lutut kiri guna menghantam perut lawan. Wut! Badak Rosso mengangkat lutut kanannya untuk menahan. Namun, yang tak ia duga, secepat kilat, Satria merubah serangan menjadi tendangan ke arah dagu. Badak Rosso refleks segera melompat ke belakang. Namun ia sedikit terlambat. Duak! Tendangan kaki kiri Satria menghantam dada Badak Rosso dengan telak. Hal ini membuat Badak Rosso terdorong hingga 2 tombak. "Sialan, cepat sekali gerakanmu tadi," maki Badak Rosso seraya mengusap darah yang mengalir dari mulutnya. Dadanya terasa nyeri. Aliran darahnya hampir kacau karenanya. Beruntung Badak Rosso segera mengatur napas dan menenangkan nadinya. Entah siapa yang mengawali, seluruh penonton yang hadir tiba-tiba bersorak. Mereka semua terlihat sangat antusias menyaksikan duel yang sedang berlangsung ini. Namun, tanpa ada yang tahu, pada saat ini datanglah 4 orang pria yang berpakaian perwira dan berjubah hitam. Keempat orang itu mengambil posisi di bagian barat arena, dan memandang tajam ke arah Satria dan Badak Rosso. Bersambung.